Lalu Allah mengatakan dalam ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah, Alladzi khalaqal maut, yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian, wal hayah, dia yang menciptakan kehidupan. Ada mati dari Allah, ada yang hidup dari Allah. Dia yang mematikan, Allah. Dia yang menghidupkan, Allah. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Untuk apa ada al-maut wal hayah? Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi hidup ini untuk apa? Untuk berlomba-lomba memperbaiki amalan. Yang paling baik, catat, bukan paling banyak. Coba lihat. Apa maknanya, Ustaz? Kok bisa ayatnya ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aksaru amala? Itu beda Bapak Ibu sekalian. Ahsanu paling baik, aksaru paling banyak. Ayatnya bukan aksaru tapi ahsanu. Kenapa? Perhatikan, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan tafsir dari ahsanu amala, mana di antara kalian? Dialah Allah yang menciptakan kematian, ada yang dimatikan. Dialah Allah menciptakan kehidupan, ada yang dihidupkan. Untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Kata Ibnu Katsir, paling baik amalan itu kalau tercampur, kalau bergabung di antara dua hal, kalau memenuhi dua syarat. Baiknya amalan kalau ada dua syarat. Apa syaratnya, Ustaz? Dua syarat kata Ibnu Katsir untuk menjadikan amalan kita baik. Satu, syarat yang pertama, amalan baik itu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, untuk mendapatkan kategori amalan baik itu sesuai sunnah Rasulullah. Jadi kalau ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, belum baik. Kalau sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, maka tidak baik. Ada orang sunnah sekali tapi tidak ikhlas, Pak, percuma. Bersedekah tiap Jumat tapi untuk caleg, mau nyalon, Pak, tiap Jumat. Jumat sedekah. Setelah lolos DPR, setelah terpilih wali kota, hilang sedekahnya. Ini berarti enggak Tapi sedekah sunnah atau bukan? Sunnah. Maka kalau ada sedekah tidak ikhlas, tidak baik. Kenapa? Karena hanya memenuhi satu syarat. Ahsanu itu, ahsanu amala, itu dua syaratnya. Ikhlas karena Allah, sesuai sunnah Rasul. Ustaz, kenapa ayatnya tidak mengatakan yang paling banyak amalannya? Ingat Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik. Ketika Anda beramal, jangan mengejar jumlah. Saya ulang, ketika beramal, ini ibu-ibu nih khususnya juga nih, ya. Jangan mengejar jumlah, tapi kejarlah kualitas. Kejarlah isi dari amalmu, bukan hanya jumlah banyaknya amalmu. Ada orang sholat 23 rakaat tahajud, tapi sholatnya buru-buru. Atau ada yang 23 rakaat tapi pikirannya kemana-mana, mikirin tokonya, mikirin ininya, dengan orang yang mungkin, mohon maaf, cuma 4 rakaat tahajudnya ditutup dengan 3 witirnya, tetapi Masya Allah khusyuknya subhanallah. Gak ada yang dia pikirkan kecuali Allah, gak ada yang diingat kecuali Allah. Mulai dari Allah Akbar sampai salam, yang diingat Allah. Maka mana yang lebih baik Bapak Ibu sekalian? Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Kok nggak ada yang jawab? Pertama atau kedua, Pas? Kedua. Banyaknya atau baiknya? Banyaknya atau baiknya? Tapi jangan gara-gara setelah ini Ustadz bilang baiknya, yang tadinya sudah rutin 11 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat. Terus dia bilang
Ditanya sama suaminya, loh kok kamu tahajudnya sekarang cuma 2 rakaat? Kata Ustadz, yang penting baiknya mas. Wah, ini salah pak. Tentu yang paling baik adalah yang sudah baik dan juga banyak. Tapi Anda perlu salah satu prioritas. Karena kalau Anda mengejar yang satu, takut lupa yang satu. Maka yang paling baik Anda mengejar baik, maka banyaknya tambahan. Jangan mengejar banyak, baiknya tambahan. Jangan. Baik itu inti amalan, inti ibadah. Banyaknya tambahan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mal ilallah ad-duamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang rutin meski sedikit. Rutin. Karena orang kalau sudah baik cara beramalnya, dia akan ketagihan ibu. Dia akan terus mau bertambah itu amal. Kalau nggak bangun tahajud itu orang yang sudah rajin tahajud, sekali yang nggak bangun tahajud itu kayak orang kehilangan apa gitu. Kalau orang sudah terbiasa baca ayat kursi sebelum tidur, suatu ketika dia ketiduran dan belum baca ayat kursi, dia bangun itu langsung beristighfar kayak habis bikin dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Ditanya sama orang ini, habis ngapain? Kenapa? Beristighfar. Sampai dia menangis dan dia mengatakan, saya lupa baca ayat kursi. Atau kemudian kalau ada orang yang sudah terbiasa baca Al-Mulk sebelum tidur, dan itu juga sunnah. Kata Rasulullah SAW, fil Qur'ani 30 ayat, syafa'atu li rajulin hatta ghufira lah. Ini sunnah. Di dalam Al-Quran kata Rasulullah SAW ada 30 ayat, akan jadi syafaat bagi orang-orangnya, orang-orang yang membacanya sampai diampuni dosa-dosanya. Dan itu kata Rasulullah, kata para ahli hadis juga dikatakan, ayat ini, surah ini untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang mau masuk di dalam kuburan. Maka syafaat di alam kubur salah satunya yang bisa mengurangi siksa kubur, membaca Al-Mulk setiap sebelum tidur. Suatu ketika dia lupa baca, lalu dia beristighfar. Dia bangun, lalu kemudian dia istighfar. Kenapa? Dia lupa baca Al-Mulk. Padahal ini bukan dosa. Enggak dibaca enggak berdosa. Tapi karena sudah rutin, dia ketagihan Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita beramal itu bukan mengejar banyaknya, tapi mengejar khusyuknya, baiknya. Maka Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Siapa itu orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kalau dia salat khusyuk. Ustaz, apa itu khusyuk? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Khusyuk itu, dengarkan, ini penjelasan khusyuk supaya ngerti. Ustaz, khusyuk itu gimana? Dan tahu saya udah khusyuk atau belum. Perhatikan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-khusyuk, perhatikan. Al-khusyuk, al-khudu'. Yang pertama, khusyuk itu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita datang sholat itu bukan karena kita merasa hebat. Datang sholat itu karena kita, ya Allah, banyak nikmat yang belum aku syukuri. Ya Allah, banyak dosa yang mungkin aku nggak sengaja. Ya Allah, ini aku hamba yang sangat butuh denganmu. Khudu. Maka orang sholat itu Pak bermacam-macam juga. Itulah kenapa dalam Al-Ma'un dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan Allah katakan, fawailul lil celaka orang yang sholat. Coba lihat. Tapi jangan juga jadi imam lalu berhenti di ayat ini. Makruh Pak. Tidak boleh. Tidak boleh berhenti. Makanya sebagian qari, sebagian qurra, pakar Al-Quran itu bacanya disambung. Kalau sebagian orang Indonesia, kalau orang Indonesia paling tadi saya terbiasanya pisah-pisah. Pokoknya akhir ayat berhenti, akhir ayat berhenti. Fawailul lil musallin alladzina, disambung. Fawailul lil musallin
musallin. Boleh berhenti terus nanti yang kedua disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Siapa itu musallin? Siapa itu orang yang salat yang celaka? An salatihim sahun. Sahun lalai. Lalai ini 3. Pikirannya, waktunya, hatinya. Allahu Akbar, salat maghrib. Nanti dia sadar bahwa dia salat maghrib ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Gak tahu imam rakaat pertama baca surah apa, gak tahu imam rakaat kedua baca surah apa. Dan dia mengira sholatnya baik-baik saja. Astagfirullah. Sering gak kayak gini? Sering gak? Ngerasa gak? Kadang-kadang kita nggak tahu imam baca sholat apa. Yang penting kalau imam ruku, dan rukunya otomatis, baca iftitahnya otomatis, baca fatihahnya otomatis. Itu bacaan seperti burung beo, Bapak Ibu sekalian. Berkeluar itu suara, tapi tidak dihayati oleh hati. Ini contoh orang yang fawailul lil musallin. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, tambah hafalan kita, pakai hafalan-hafalan yang lain, supaya Anda tidak seperti burung beo. Ngerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, buka terjemahan, pahami artinya, supaya Anda nggak seperti burung beo yang tapi nggak tahu apa yang dibaca. Sukanya itu surah-surah andalannya 40 tahun itu terus. Subuh itu, zuhur itu, asar itu, maghrib itu, isya itu. Yang paling andalan itu inna a'toina. Saking andalannya dan saking hafalnya Pak, dibaca sambil tidur pun selesai. Betul tidak? Sambil ngantuk pun kelar. Betul tidak Ibu Bapak? Coba. Coba hafalan baru. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. 3 ayat, sama-sama 3 ayat. Inna a'toina 3 ayat. Toha, hafal 3 ayat dulu. Atau Anda mulai dari An-Naba, tambah hafalan. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Kenapa mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang sangat besar, hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka banyak berbeda pendapat tentang berita itu. Allahu Akbar. Hari ini hafalan baru 3 ayat An-Naba. 10 hari, setiap hari 3, 10 hari 30 ayat. An-Naba itu 40 ayat. Berarti 33 hari kelar. Tapi memang kita sukanya inna a'toina. Kita sukanya idza jaa nasrullah. Bahkan sebahagian Ibu, ya, maaf Bapak, maaf, sebahagian subhanallah sudah dipatenkan itu formasinya. Subuh idza rakaat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat keduanya idza pada tahu idza jaa nasrullahi wal fath. Zuhur sukanya pakai alam. Rakaat pertama alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua pada tahu, pengalaman semua nih. Awas habis ini kita suruh ngafal Quran semua. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sukanya alam. Idza. Rakaat ketiga inna. Inna yang pertama, inna anzalnahu fi lailatil. Pasangannya inna a'tainakal kautsar. Maghrib sukanya qul ya dan kulhu. Betul dah? Mengaku gak? Kalau gak mengaku saya pulang. Mengaku gak?
Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kadang-kadang karena tidak khusyuknya muter-muter, gak selesai-selesai al-kafirun. Suatu ketika ada mahasiswa yang KKN, Pak. Ini cerita nyata. Kemudian ada yang pakai gamis seperti ini. Kata temannya, wah ini kayaknya ustadz ini, pernah alumni pesantren kayaknya. Enggak, kamu imam. Karena begitu Pak, saya kan katakan tadi, kalau ayat itu sudah saking sering dibaca, kadang-kadang kita merasa sudah dihafal, nggak perlu tahu artinya, nggak perlu ngerti, yang penting baca pasti selesai. Nah, alumni pesantren ini yang KKN, lagi KKN di satu desa, disuruh maju oleh temannya untuk imam. Kemudian dia kata, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rakaat pertama sudah terjadi keanehan. Kenapa keanehannya? Karena ketika dia baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Dia ulang lagi Pak, diulang lagi. Temannya yang di belakang itu sudah gerah karena sudah 3 kali, dan setiap kali dia ulang seakan-akan dia hafal dengan wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Dia ulangi wala, saking dia ulang temannya gerah di belakang. Lalu kemudian temannya mengatakan, lakum. Subhanallah. Ada juga kisah Bapak Ibu sekalian. Ini karena semangat tapi gak khusyuk. Dia baca at-takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus kalla. Kalau itu yang dibaca selesai at-takatsur, masalahnya dia baca begini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Dan dia menikmati bacaannya, dan dia lupa bahwa yang dibaca at-takatsur. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Karena asik dan dia kurang khusyuk, pikirannya kemana-mana, dia juga lupa bahwa at-takatsurnya sudah sampai ke an-naba. Dan parahnya Bapak Ibu sekalian, kalau imamnya seperti ini, makmumnya khusyuk, enak. Masalahnya makmumnya juga mikirnya toko, jadi juga diam-diam aja. Akhirnya at-takatsur sampailah 40. Dinikmati, padahal awalnya bukan amma yatasa. Nah ini sebagian juga begitu kebalikannya. Kalau kebalikannya masih mending karena jadi pendek. Tapi yang pendek jadi panjang itu menyebalkan Pak. Sudah panjang salah. Kenapa? Karena tidak khusyuk. Maka yang harus khusyuk tadi 3. Apa? Saya sudah sebutkan. 1. Ya Allah, udah lupa. 1. Khusyuk 3. Yang harus dijaga khusyuk itu 3. 1 apanya? Pikirannya. 2 apa? Bukan hati dulu. Yang 3 hati. 2 apa? Waktunya. Sahun itu 3. Pikirannya kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah berarti sahun, maka celaka sholatnya. Yang kedua waktunya.
Ini zaman sekarang orang-orang. Zuhur nanti mau asar sholat, asar nanti mau maghrib baru sholat, maghrib nanti baru isya baru sholat, isya mau subuh baru sholat. Keterlaluan, Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sholat isya di waktu subuh, diterima atau tidak? Maka Anda tidak akan bisa khusyuk. Perhatikan ini Bapak, ini rumus dulu. Yang pertama tadi pikiran, itu tadi khusyuk ya, pikiran. Yang kedua, waktu. Jangan ibu-ibu ini khusus ya. Yang ibu-ibu kan tidak ada kewajiban ke masjid. Ibu mau sholat di masjid, monggo. Mau sholat di rumah, itu sholat terbaik ibu. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah dari wanita ketika dia mau ikut sholat berjamaah di masjid. Jadi perempuan itu, ibu-ibu dengerin ini ibu. Sholatnya perempuan sebaik-baik tempat sholatnya rumah. Tapi kalau mau ke masjid gak boleh dilarang oleh suaminya. Ini hadis yang terpisah. Istrinya bilang sama suaminya, Mas, saya mau sholat maghrib ke masjid, saya ikut. Suaminya gak boleh, kamu di rumah aja. Gak bisa Pak, gak boleh dilarang. Karena ibu-ibu tuh kadang-kadang ada kerinduan ke masjid. Betul gak? Dan itu sudah ditahu oleh Rasulullah dari dulu. Bayangkan. Makanya nggak boleh dilarang. Tapi ibu juga harus tahu diri, jangan 5 waktunya di masjid. Dan hilanglah sunnah bahwa perempuan itu sebaik-baik sholatnya di rumah. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu tidak ada tawar-menawar. Sholat laki-laki itu ya di masjid Pak. Kalau nggak ada uzur terus dia sholat di rumah, ini namanya laki-laki solehah. Ya Pak, Bu. Masya Allah suamiku sholat apa tadi? Sholat asar mah. Itu kata Ustadz, laki-laki yang suka sholat 5 waktu di rumah, laki-laki soleh. Maka bapak ibu-ibu ya, kalau ada anak laki-lakinya, kalau ada suaminya, jangan biarkan mereka sholat di rumah. Dalilnya mana Ustadz? Satu aja deh. Kalau kita mau pakai dalil banyak banget Bapak Ibu sekalian. Satu aja saya kasih cerita. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang buta Pak. Sudah buta tua, sudah tua pakai tongkat. Mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta, saya tua dan saya tidak punya teman yang menuntun saya ke masjid setiap kali datang waktu sholat. Kata Rasulullah SAW, hal sami'tan nida? Apa kamu masih mendengar suara azan? Kata orang tersebut, "Na'am, iya, saya masih mendengar suara azan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan fa'ajib." Kalau begitu kamu wajib datang ke masjid. Ini orang buta, tua, pakai tongkat, tidak tahu siapa yang menuntun ke masjid, diwajibkan ke masjid. Kalau dia masih dengar azan, maka masih wajib ke masjid. Ini anak muda, kuat futsalan 2 jam, main bola kuat, tapi di mall kuat jalan, tapi kalau ke masjid alasannya macam-macam, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka saya cuma mau tekankan ini Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Ya. Ya. Saya cuma mau tekankan, ya, bahwa kalau sholat jangan pernah tunda waktunya. Anda boleh sholat di rumah kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak tidak ada tawar, tapi menunda-nunda waktunya ini bahaya. Ya kecuali kalau Anda musafir yang boleh pilih sesuai dengan keadaan Anda. Anda mau ditakdim, diawalkan, monggo, diakhirkan, monggo. Ya. Zuhur mau dikerja di waktu asar, boleh. Asar mau dikerja di waktu zuhur, boleh. Maghrib mau dikerja di waktu isya, boleh. Isya mau dikerja waktu maghrib, boleh. Yang nggak boleh di zaman subuh. Dan Ustaz, apa pengaruhnya untuk khusyuk sholat? Sangat berpengaruh. Coba ibu bayangkan, kalau ibu sholat subuh jam 6 dan itu matahari sudah mau terbit, dan ibu baru sholat subuh, selama-lamanya ibu baca. Bahkan kalau mungkin baca Al-Baqarah sekalipun susah khusyuk, karena udah lewat waktunya. Zuhur nanti setelah mau jam 3 baru sholat, padahal jam 3 itu udah asar, baru Anda mau sholat, itu Anda paksa khusyuk susah. Kenapa? Lewat waktunya Pak.
Nikmat itu kalau mau khusyuk sholat, adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Anda sudah berada di masjid. Nikmat sholatnya, Allahu Akbar bersama imam yang sholat. Nikmat Bapak Ibu sekalian. Maka khusyuk itu 3. Pikiran itu tadi tidak boleh kemana-mana, karena kalau kemana-mana hafalanmu hilang, hafalanmu nggak sampai-sampai, lalu kemudian pikiranmu kemana-mana, bacaanmu seperti burung beo. Kau berbicara tapi kau tidak hafal, kau tidak mengerti, kau tidak menghayati. Baru yang kedua, waktu. Kalau mau khusyuk sholatnya ya waktunya dijaga. Ya subuh, adzan subuh ya sholat, jangan tunda. Adzan maghrib ya sholat maghrib, jangan tunda. Lalu kemudian yang ketiga, hati. Mau sholat itu jangan pikirkan mobil baru tetangga. Mau sholat itu gak usah pikirkan suami orang, gak usah pikirkan masalah orang. Jangan ada dendam, jangan ada dengki. Orang mau khusyuk sholat itu bersihkan hati dari penyakit hati, Pak. Mau sholat tapi yang dipikir nikmat tetangga. Mau sholat tapi yang dipikir selalu orang lain. Ini dengki, dendam berlindung Bapak Ibu sekalian. Dan saya kasih satu obat. Di antara obat untuk kemudian tidak dendam, tidak dengki, gampang memaafkan dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah banyak membaca doa dalam surah Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al, dan jangan kau berikan ya Allah fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Pernah dengar doa ini? Pernah dengar? Wa la taj'al fi qulubina, ya Allah jangan kau berikan di dalam hatiku ghillan lil ladzina amanu. Ghil itu permusuhan, ghil itu dendam, ghil itu dengki. Ya Allah jangan kau jadikan dalam hatiku ghil. Ya, ini saya mau jadikan oleh-oleh sebelum saya pulang. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian, semuanya buka surah Al-Hasyr. Ada nggak Qurannya? Ini pengen, saya maunya kita hafalin. Sudah? Ayat 10. Al-Hasyr ayat 10. Yang tidak punya di handphone ya pakai Quran, Bu. Oh, ya. Bisa pakai Quran jauh lebih bagus supaya nanti melihat dengan mushaf. Al-Hasyr itu juz ke-28. Dia surah setelah surah Al-Mujadalah. Posisi doanya sebelah kanan paling atas. Ayatnya ayat yang ke-10. Sudah? Ketemu? Awal ayatnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan ketemu? Ketemu? Baik, saya mau kita hafal baru saya selesai acara ini. Iya. Ini terakhir. Habis ini itu ya, saya mau tawarkan sini bukunya coba. Habis ini saya mau nawarin kebaikan dari teman-teman Yayasan Dakwah Sosial Al-Falah yang insya Allah mau membangunkan masjid untuk saudara kita di Halmahera. Halmahera ya? Ya. Masjid apa namanya lagi? Masjid Nurul Yakin. Ya, nanti terakhir. Sudah ketemu ibu-ibu, bapak-bapak sudah? Baik, sekarang ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan. Ini ayatnya panjang tapi saya mau hafalkan Bapak Ibu doanya saja. Tapi tidak apa-apa, ikuti dulu saya, kita baca ayatnya secara sempurna. Walladzina panjang ini ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. 1 2 3. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun
Perhatikan ini setelah yaqulun itu mereka berdoa. Yaqulun, mereka berdoa. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. 1, 2, 3. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Sekarang doanya mulai dari mana Ustaz? Dari Rabbana. Nanti kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. 1, 2, 3. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sudah? Wala taj'al fi qulubina. 1, 2, 3. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ghillan lil ladzina amanu. Terakhir, Rabbana innaka raufur rahim. Sama-sama. Rabbana innaka raufur rahim. Berkata para ulama, siapa yang merutinkan doa ini, Allah akan cabut semua perasaan buruknya kepada saudaranya yang beriman. Gak ada dendam, gak ada dengki, gak ada iri hati. Doa ini ikhwan, doa ini Bapak Ibu sekalian. Rabbana ighfir lana. 1, 2, 3. Rabbana ighfir lana. Ya Allah ampuni dosaku. Cukup? Tidak. Kita doakan saudara kita. Wali ikhwanina. 1, 2, 3. Wali ikhwanina. Sekarang gabungkan. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina. 1, 2, 3. Rabbana wali kha. Paling pelit ini pakai kha ya. Wali enggak ada kha, Ibu, kha. Wali ya. Rabbana kecuali ghainnya enggak boleh. Rabbana enggak boleh. Rabbana Rabb sama kayak maghdubi, ghairil magh. Tidak boleh ada pantulan, tidak boleh ada angin setelahnya, tidak boleh. Beda dengan kha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. 1, 2, 3. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sekali lagi, 1, 2, 3. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Bagus. Sekali lagi terakhir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Sekarang yang kedua, ulangi lagi. Wala taj'al, dan ya Allah jangan kau jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami, ghillan lil ladzina amanu, kedengkian, iri hati, penyakit hati bagi orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana, ya Allah engkau, innak, sungguhnya engkau ya Allah, rauf, yang maha lembut, rahim, yang maha penyayang. Bagus gak doanya? Hafalin ya. Nanti di rumah hafalin ya. Bisa? Ya Allah yang hafalkan lancarkan rezekinya. Yang hafalin doa ini kalau pulang ya Allah, dan dia pakai dalam kehidupannya, dia pakai dalam sholatnya, dia pakai berdoa dalam kehidupannya. Mudahkan jodohnya kalau dia belum menikah. Berikan keturunan yang soleh dan solehah. Tapi ya Allah yang pulang dan gak mau hafal doa ini, gimana? Mudahkan hafal, amin. Tapi beneran loh, nanti sampai rumah gak mau dihafalin. Nah, ini biasanya semangat-semangatnya kalau ada ustadz aja. Sampai rumah ustadznya dilupain. Lupa bahwa ada janji ngafalin doa ini. Janji gak?
Janji nggak? Insya Allah iya atau insya Allah tidak? Mau ngafalin nggak? Insya Allah. Ikuti Ustaz. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. 1, 2, 3. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. 1, 2, 3. Alladzina sabaquna bil iman. Lanjut, ikuti setelah saya. Wala taj'al fi qulubina. 1, 2, 3. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. 1, 2, 3. Ghillan. Ikuti saya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. 1, 2, 3. Rabbana ra'ufur rahim. Insyaallah semoga semuanya dimudahkan untuk menghafal ayat ini, dijadikan anak-anaknya penghafal Quran, anak-anaknya saleh dan salehah, yang belum nikah istrinya salehah dan penghafal Quran, yang sudah nikah dijadikan keturunan-keturunannya penghafal Al-Quran insyaallah. Jazakumullahu khairan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengamalkan ini semua, itulah cara kita untuk hidup yang baik, mati yang indah. Kalau Anda mau meninggal yang indah, seindah-indahnya meninggal itu husnul khatimah. Dan sebaik-baik cara untuk husnul khatimah itu dengan yang tadi kami ajarkan. 1, beramallah yang terbaik. Dan amal terbaik itu 2 syaratnya. 1 apa? Ikhlas. 2 sesuai tuntunan Rasulullah. 1 itu. 1 apa Ustaz? Cara mati husnul khatimah. Sesuai dengan judul kita hari ini. Tema kita hari ini adalah hidup yang indah untuk mati yang indah. Menempuh hidup yang indah agar akhirnya indah. Dan akhir yang indah itu tidak ada kecuali husnul khatimah. 1, beribadah terbaik. Dan ibadah terbaik itu 2 syaratnya. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasul. Yang kedua, perbaiki salat. Mau mati husnul khatimah tapi tidak pernah mau memperbaiki salat, celaka. Dan orang yang salat itu pun kadang-kadang orang yang salat aja Bapak Ibu sekalian masih bisa celaka, apalagi yang enggak salat. Yang salat aja Pak masih bisa celaka, apalagi yang tidak salat. Kapan orang celaka kalau salat? Sahun. Sahun itu apa tadi? 1, apa yang terganggu? Pikiran. Pikirannya bukan ke Allah. Yang kedua apanya? Waktu. Menunda-nunda salat. Yang ketiga apanya? Kalau 3 ini bermasalah, pikirannya bukan ke Allah, pikirannya ke toko, pikirannya ke ujian, pikirannya ke pekerjaan, pikirannya ke keluarga, bukan ke Allah, gak khusyuk. Waktunya ditunda, gak khusyuk. Hatinya bermasalah, dendam dengan tetangganya, apalagi kalau bapak-bapak punya masalah dengan tetangganya. Kebetulan yang samping tetangganya itu pas softnya kosong, maju, sholat tuh gak tenang Pak. Mau rapetin kelingking dengan kelingking itu kayak berat sekali. Berdampingan sholatnya itu gak enak kalau kemudian hatinya bermasalah. Itu yang kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, banyak berdoa. Dan salah satu doa yang kita anjurkan supaya hati kita bersih. Pak, kalau orang bersih hatinya, matinya husnul khatimah. Gak ada yang nyumpahin, gak ada yang doain buruk-buruk, gak ada yang mau keburukan, karena hatinya bersih Pak. Dan salah satu cara untuk hati bersih ini, baca doa dalam surah Al-Had ayat keberapa? Posisinya di mana? Di kanan, di kiri? Kanan. Paling dia paling habis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mati yang husnul khatimah, perbaiki amalanmu. Mati yang husnul khatimah, perbaiki salatmu. Mati yang husnul khatimah, banyak berdoa. Di antara doa untuk mati husnul khatimah juga minta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan Ustadz Ibu besok ke Malang, ya, dari Malang ke Makassar, Makassar lanjut Riau, Pekanbaru, baru balik lagi ke Makassar, ngisi lagi di Jakarta. Pokoknya banyak. Ya, jadi doakan Ustadz sehat, doakan Ustadz selalu bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut jauh-jauh ke Sudan ini bermanfaat, ya, dunia dan akhirat. Dan saya juga doakan Bapak Ibu sekalian semoga istiqamah, ya. Paling tidak istiqamah itu dimulai dengan menghafalkan doa dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Yang ngafalin saya doain mudah-mudahan selalu didekatkan dengan Al-Qur'an. Ibu bapak, ini ada buku. Iya, ini